Aku bukan untukmu chapter 4. Kau hanya benalu. Kesal dengan sikap kedua orang tuanya, Reno pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dion temannya. Sudah menjadi kebiasaan Reno, setiap kali kedua orang tuanya bertengkar, pria itu pergi ke rumah Dion. Satu-satunya orang yang masih mau berteman dengannya. Tak butuh waktu lama untuk Reno sampai di rumah Dion, kurang dari 20 menit. Reno sudah sampai di sana. Dengan segera, Reno memarkirkan motornya di depan rumah itu, lalu membawa langkahnya ke pintu masuk. Ditekannya bel sebanyak 2 kali, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, pintu pun dibuka oleh ART Dion. Nak Reno, sapa wanita parubaya itu, seraya tersenyum ramah pada Reno. Dion ada, Bi. Ada, Nak Reno. Mari masuk. Wanita itu sedikit menggeser tubuhnya memberi jalan pada Reno untuk masuk. Reno pun membawa langkahnya masuk melewati ART itu. Dion masih di kamarnya? Tanya Reno tanpa menghentikan langkahnya. Iya, Tuan Dion masih di kamarnya. Saya langsung ke atas ya, Bi, ujarnya. Iya, Nak Reno. Sesampainya di depan kamar Dion, Reno langsung mengetuk pintu kamar sahabatnya itu. Dion, kau di dalam? Dion langsung membuka pintu. Pagi-pagi sudah kedatangan pengganggu, gerutu Dion, lalu berbalik kembali masuk ke kamarnya, diikuti oleh Reno. Reno langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa panjang, sedangkan Dion duduk di sisi tunggal. Pasti ada keributan lagi, ujar Dion sambil menyilangkan kaki panjangnya. Ya begitulah, aku benar-benar sudah bosan mendengar mereka bertengkar. Entar sampai kapan mereka sibuk mengurusi ego mereka itu. Kau tahu, telingaku rasanya mau pecah mendengar keributan dua manusia menyebalkan itu, keluhnya. Kalau keduanya sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, berdamai itu sangat sulit, Ren. Terkecuali salah satu dari mereka ada yang mau mengalah, timpal Dion. Ya, kau benar. Aku hanya kasihan pada Romi. Anak itu masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari mama dan papa. Tapi ia malah disuguhi pertengkaran setiap hari oleh mereka. Jika saja Romi sudah besar, aku pasti akan meminta mama dan papa bercerai saja daripada terus bertengkar. Tapi Romi masih membutuhkan kedua orang tua yang utuh, lirihnya. Dion merasa iba dengan nasib sahabatnya itu. Ia beruntung karena hidup dalam keluarga yang harmonis. Dari kecil, ia tidak pernah kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya sudahlah, mungkin nanti mereka akan lelah sendiri, timpalnya. Bahkan mereka bisa lelah bertengkar pun rasanya aku ragu, katanya sambil menghela napas. Apa hari ini kau tidak pergi ke restoran? Sebentar lagi aku akan pergi. Oh, aku numpang di sini sebentar ya. Jika saja tidak malu, Reno ingin tinggal di rumah Dion saja selamanya. Ia sudah malas pulang dan mendengar pertengkaran kedua orang tuanya setiap hari. Kalau perlu, ia akan membawa Romi juga untuk tinggal bersama. Ya, suka-suka kau saja, Ren, balas Dion. Kau belum coba mencari pekerjaan lagi? Belum. Aku belum ingin mencari pekerjaan lagi, katanya dengan nada malas. Kalau kau seperti ini terus, bagaimana kau bisa memperbaiki hidupmu, Reno? Coba kau punya sedikit saja semangat. Jika kau tidak peduli dengan dirimu, setidaknya kau peduli dengan adikmu. Kalau seperti ini, apa bedanya kau dengan papamu? Dion mencoba menyadarkan Reno yang menjadi seorang pemalas setelah dipecat dari pekerjaannya. Hei, jangan samakan aku dengan laki-laki pemalas itu. Aku hanya belum siap saja dengan dunia kerja yang kejamnya tidak jauh beda dengan kejamnya kehidupan keluargaku. Banyak sekali orang bermuka dua yang selalu ingin menjatuhkan dengan berbagai cara. Pantas kau tidak ada semangat, rupanya kau penakut.
Dion mencoba memanas-manasi Reno supaya sahabatnya itu mau bangkit dan memperbaiki hidupnya. Aku bukan penakut, hanya malas saja, sangkalnya. Kalau kau bukan penakut, buktikan, jangan hanya diam. Karena dengan berdiam diri, tidak akan mengubah apapun. Ingat Reno, tidak ada yang bisa mengubahmu kecuali dirimu sendiri. Mungkin, kalau kau bekerja dan punya penghasilan, kau bisa mengendalikan kedua orang tuamu. Mengendalikan mungkin terlalu jahat kedengarannya, tapi tak dipungkiri, uang memang bisa mengendalikan orang dengan mudah. Dan mungkin saja dengan uang juga, Reno bisa mengendalikan kedua orang tuanya untuk tidak bertengkar dan menjadi keluarga yang harmonis. Begitu pikir Dion. Karena yang Dion tahu juga, pertengkaran kedua orang tua Reno karena masalah uang. Sebelumnya, Dion pernah menawari Reno untuk bekerja di restorannya. Namun Reno selalu menolak dengan alasan takut membuat masalah dan mempermalukan Dion. Ya, Reno adalah tipe orang yang tidak pandai dalam mengendalikan emosi. Dia takut berhadapan dengan pelanggan yang menyebalkan dan membuat dia marah. Nanti kalau aku sudah mau, aku coba lagi. Terserah kau sajalah. Dion sudah kesal dengan jawaban Reno. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Sena? Kau masih belum lelah mempermainkan wanita malang itu? Kami sudah putus. Kalimat singkat itu berhasil membuat Dion ternganga. Hah? Putus? Bagaimana bisa Sena memutuskanmu? Tidak, bukan Sena, tapi aku. Pernyataan Reno lebih membuat terkejut dibandingkan dengan apa yang dia pikirkan. Bagaimana bisa Reno yang selalu bergantung pada Sena memutuskan wanita itu? Kau yang memutuskan dia. Bagaimana bisa? Sena sakit dan dia harus dioperasi. Harus dioperasi? Sakit apa dia? Lagi-lagi Dion dibuat terkejut oleh pernyataan Reno. Dia ada kista di ovariumnya. Ukurannya sudah besar dan harus dioperasi. Lalu, kenapa kau malah meninggalkannya di saat keadaan sedang tidak baik-baik saja? Bodoh. Dia pasti sangat membutuhkan kehadiranmu di sisinya, meskipun kau hanya benalu. Dion sungguh kesal dengan keputusan sahabatnya itu. Kau benar-benar tidak punya hati. Apa kau tidak memikirkan bagaimana perasaan Sena? Kau sudah memanfaatkannya, dan di saat dia membutuhkanmu, kau malah meninggalkannya. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu, Reno. Kau terlalu jahat pada Sena. Aku hanya ingin Sena fokus pada kesembuhannya. Sudah cukup aku menjadi beban untuk wanita itu. Bukan aku tidak mau mendampingi dia di saat keadaan dia sedang tidak baik-baik saja. Tapi aku takut tidak bisa mengubah kebiasaanku yang selalu merepotkannya. Jadi, lebih baik aku pergi. Aku yakin dia akan lebih baik tanpa aku. Caraku memang terkesan menyakitkan, tapi itu adalah keputusan terbaik menurutku. Setelah mendengar penjelasan Reno, Dion sejenak terdiam dan mencerna maksud Reno. Dan setelah beberapa saat berpikir, Dion pun mengerti dan membenarkan keputusan Reno. Jika memang alasanmu seperti itu, aku mendukungmu. Semoga saja dia bisa lebih baik tanpa benalu sepertimu di hidupnya. Sialan kau. Kan kau sendiri yang bilang. Aku tidak salah kan? Kau ini bodoh, Reno. Ada wanita yang tulus malah kau permainkan. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan pernah menyakitinya, meski sedikit saja. Aku pasti akan meratukannya. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kau suka sama Sena. Timpal Reno sambil menatap Dion dengan tatapan mengintimidasi.